Oke, anak-anak, bersama saya Bu Guru Tatin, kita masih belajar di persamaan kuadrat, tetapi di part yang terakhir dari persamaan kuadrat, yaitu menyusun rumus persamaan kuadrat. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk belajar tentang persamaan kuadrat, awalnya kita harus tahu dulu bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat, lalu menentukan jenis akar, menentukan jumlah rumus, menyusun persamaan kuadrat baru, dan diakhiri di part 5 kita belajar bagaimana menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat. Oke, di part yang terakhir kita akan belajar bagaimana menyusun rumus persamaan kuadrat baru. Nah, seperti apa penyusunan rumusnya? Di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, ada suatu grafik atau parabola di sini memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1 dan X2. Lalu memotong sumbu Y di 1 titik. Maka didapat Y sama dengan A, X kurangi X1 dan X kurangi X2. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau tadi memotong sumbu X, yang kondisi kedua diketahui titik puncaknya atau titik yang paling rendahnya, yaitu XP sama YP dan suatu titik di sumbu Y. Maka kalau ada kondisi seperti ini, kita gunakan rumus yang Y sama dengan A, X kurangi XP kuadrat ditambah YP. Kondisi terakhir, ketika kita menemukan ada 3 buah titik yang berada pada grafik parabola ini. Misalkan X1Y1, X2Y2, X3Y3, maka gunakan rumusnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, bagaimana penggunaan rumusnya? Kita ke kondisi yang pertama, di mana di sini ada 2 titik yang memotong sumbu X dan 1 titik memotong sumbu Y. Maka digunakan rumus Y sama dengan A, X min X1 dan X min X2. Nah, misalkan seperti ini, persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah, kalau misalkan kalian menemukan seperti ini, di sini menemukan perpotongan di sumbu X di 2 titik, yaitu 1 dan 3, dan memotong sumbu Y di 0,3. Oke. Nah, rumusnya di sini Y sama dengan A, X min X1, X min X2, di mana dia memotong di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Lalu melalui titik 0,3. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y-nya ini 3. 0,3 berarti ini Y-nya 3. Lalu A-nya kita cari. X-nya adalah yang ini 0. Dan X1-nya yang ini angka 1. Lalu di sini X 0 lagi. Dari sini 0. Lalu X2-nya yang 3. Jadi di sini 3 sama dengan A, 0 kurang 1, 0 kurang 3. Jadi 3 yang ini adalah 3 yang dari X2. Kalau 3 yang ini adalah 3 dari yang sumbu Y, yang di sini. Nah, sekarang kita hitung 3, 0 kurangi 1 adalah min 1, dan 0 kurangi 3 adalah min 3. Berarti di sini min 1 kali min 3. Min kali min jadi plus, 1 kali 3-nya 3. Maka di sini didapat 3A. Saya ulang, 3A dapat dari mana? 0 kurangi 1 itu 1, min 1, 0 kurangi 3 min 3. Min 1 kali min 3, berarti jadinya plus 3A. Maka A-nya adalah 3 dibagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, setelah didapat A-nya 1, masukkan lagi ke persamaannya. Y, A, X min X1, X min X2, A-nya 1, X-nya tetap, X1-nya ganti dengan yang ini, 1 dan 3. Maka di sini 1, X kurangi 1, X kurang 3. Maka kita kalikan X kali X jadi X kuadrat, min 4 dapat dari min 1 kali X ditambah 3 min 3 kali X. Jadi ini min 3X min 1X, sehingga menjadi min 4X. Lalu min 1 kali min 3 menjadi plus 3. Nah, maka didapat bahwa persamaan dari grafik fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3. Itu kondisi yang pertama. Lalu, untuk kondisi yang kedua, tadi ketika diketahui titik puncaknya dan
titik yang memotong di sumbu Y, maka digunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah Y tambah YP. Nah, misalkan soalnya seperti ini, persamaan kuadrat yang mempunyai nilai minimum min 4 dan X sama dengan 1 dan grafiknya melalui 3,0. Nah, ini adalah sebagai puncaknya 3,0 sebagai titik yang dilalui di sumbu Y. Maka seperti ini rumusnya Y A min XP kuadrat tambah YP. Substitusi nilai minimumnya yang ini 1, min 4 dari soal 1, min 4 lalu melalui titik 3,0 ini sebagai X dan Y. Kita masukkan Y nya 0 seperti ini, Y nya 0, A nya dicari, X nya yang ini 3 dikurangi X puncaknya 1 kuadrat dikurangi YP, Y puncaknya min 4 ini kurangi 4, sini plus sama ini min, maka jadi min 4. Jadi tadi 0 sama dengan A 3 dikurangi 1 kuadrat dikurangi dengan 4. 0 nya dapat dari yang Y, A nya tetap, 3 nya dari yang X, lalu 1 nya dari X puncak, dan ini dari Y puncak dari nilai minimumnya. Sehingga ketika dihitung 0 3 kurangi 1 kan 2 dipangkatkan 2 menjadi 4, jadi 4A dikurangi 4. Saya ulang, 3 kurangi 1 2 dipangkatkan 2 menjadi 4 kali A jadi 4A dikurangi dengan 4. Nah, maka ini min 4 pindah ruas nanti menjadi A nya 4 bagi 4, jadi dapat A nya 1. Atau kan ini 4 kali berapa kurangi 4 hasilnya 0, berarti A nya harus 1. Nah, ketika didapat A-nya 1, masukkan lagi ke dalam persamaannya. Y sama dengan A, X kurangi X puncak kuadrat tambah Y puncak. Jadi Y sama dengan 1, X-nya di sini 1, sesuai yang ini, kuadrat dikurangi dengan 4. Oke, maka persamaannya X kurangi 1, X kurangi 1 kuadrat itu kan jadi X kuadrat. Ini X dikuadratkan X kuadrat. Lalu 2 kali min 1 kali X jadi min 2X, lalu min 1 dikuadratkan, jadinya plus 1. Saya ulang, X dipangkatkan 2X kuadrat, 2 kali min 1 min 2 kali X jadi min 2X, lalu min 1 dipangkatkan 2 jadi plus 1 kurang 4. Sehingga Y sama dengan X pangkat 2 kurangi 2X plus 1 kurangi 4 jadi min 3. Sehingga didapat X kuadrat min 2X min 3 sebagai fungsi kuadrat dari yang nilai minimumnya 1, min 4 dan melalui titik 3,0. Kita ke yang terakhir, gimana ketika diketahui 3 titik yang dilalui X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, maka rumusnya AX kuadrat plus BX plus C. Misal, contoh seperti ini, fungsi kuadrat yang melalui titik A 0, min 15, B 2, min 7, dan C 3,0. Persamaannya adalah, jadi melalui 0,15, min 15, B-nya 2, min 7, C-nya 3,0. Persamaannya adalah, di sini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini rumusnya. Maka ketika saya gunakan 0, min 15, ini artinya X-nya 0, Y-nya min 15. Kita masukkan ke sini. 0, min 15, Y-nya min 15, X-nya ganti dengan 0. Berarti sini A 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Nah, maka didapat ini A kali 0, 0, B kali 0, 0. Maka yang ini adalah hasilnya 0. 0 tambah C. Maka didapat min 15 sama dengan C. Atau kita punya C-nya ini adalah minus 15. Sekarang kita masukkan yang B 2, min 7. Artinya X-nya 2, Y-nya min 7. Masukkan, ini Y-nya min 7. Ini min 7. Lalu A, X-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 2 ditambah B, X-nya ganti 2. Tambah C-nya ini, min 15. Sehingga didapat min 7, ini min 15 pindah ruas. Jadi plus 15. 2 pangkat 2-nya 4. 2 kali B, jadi 2B. Min 7 tambah 15 itu adalah 8. 4A tambah 2B. Sehingga kalau ini saya sederhanakan bagi 2, 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Jadi 4 sama dengan 2A plus B.
Nah, sekarang satu lagi yang C 3,0, artinya X-nya 3, Y-nya 0. Ini Y-nya 0, ini X-nya ganti 3. A 3 pangkat 2 plus B kali 3 plus 15, min 15. Maka ini min 15 saya pindah ruas jadi plus 15, 3 pangkat 2 9, ini 3 kali B 3B. Berarti 15 sama dengan 9A plus 3B. Saya bagi 3 biar lebih sederhana. 15 bagi 3, 5. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, lalu kita substitusi persamaan yang ini, yang merah, dengan yang biru. Sehingga seperti ini. 3A plus B sama dengan 5. Dapat dari sini 3A plus B sama dengan 5. Dan satu lagi yang ini. 2A plus B sama dengan 4. Kalau kita kurangi 2 persamaan ini, B kurangi B habis 3A dikurangi 2A. 3 kurangi 2 jadi 1A, 5 kurangi 4 jadi 1. Dapat A-nya 1. Nah, kalau didapat A-nya 1, B-nya berapa? Masukkan aja. Misalkan mau ke persamaan yang atas atau yang bawah. Saya gunakan yang bawah. 2A plus B sama dengan 4. Berarti 2, A-nya ganti 1, tambah B sama dengan 4. 2 kali 1, 2, tambah B 4. 2 tambah berapa yang hasilnya 4, berarti B-nya harus 2. Nah, dapat A-nya 1, B-nya 2, dan di awal dapat C-nya min 15. Masukkan lagi ke persamaan yang ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti Y sama dengan A-nya tadi 1, berarti 1 tidak ditulis, jadi langsung X kuadrat. B-nya 2, berarti jadi 2X, C-nya min 15, berarti kurang 15. Maka didapat fungsi kuadratnya Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X min 15. Nah, itu adik-adik tentang membuat rumus persamaan kuadrat. Oke, maka untuk bab persamaan kuadrat sudah berakhir. Sampai ke part yang ke-6 ini. Terima kasih.